Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa secara pribadi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God. Panggilan beribadah diambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20 dan 21. A call to worship is taken from Ephesians 5 verse 20 and 21. Marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkannya. We stand and hearken to the call to worship. Efesus 5 ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita selalu mengucap syukur, punya hati yang penuh dengan ucapan syukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Marilah kita naikkan pujian. What a mighty God we serve. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Karena tidak ada drum, kita tepuk tangan yang meriah ya. Tidak terpuji Tuhan, doanya langsung dijawab Tuhan. What a mighty God we serve. Allah yang
menaikkan doa syukur kita. Selamat pagi ya Bapa di surga. Good morning Heavenly Father. Pada pagi ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. We humbly come before you this morning. Kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami di hadirat-Mu. We thank you for this time that we can be together in your presence. Kami memuji Engkau atas kebaikan dan belas kasih-Mu. We praise you for your goodness and mercy. Kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. We thank you for your abundant blessings in our lives. Kami mohon pimpinan dan hikmat daripada-Mu dalam ibadah hari ini. We ask for your guidance and wisdom as we go through this church service. Tolonglah kami untuk membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan-Mu. Help us to open our hearts and minds to hear from you. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami semua saat kami memuji dan menyembah-Mu. We ask that you would bless us now as we worship you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. In the name of Lord Jesus, we pray and give you thanks. Amen. Silakan duduk kembali. Please be seated. Marilah kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Ratapan 3 ayat yang ke-25 dan ke-26. Let us listen to the message of hope taken from Lamentations 3 verse 25 and 26. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang menjadi favorit saya saat kita dalam kesesakan, dalam kesukaran, adalah baik berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti pertolongan Tuhan. Marilah kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah kita. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Let us sing together, When I Think of My God's Love.
Berita pengampunan dari Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-19. God's message of forgiveness is taken from 1 John chapter 4, verse 19. Demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Ialah awal dari segala yang kita miliki. Marilah kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Bapa surgawi, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu Tuhan mengasihi kita. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Om Arthur siang ini sudah boleh pulang. We want to give thanks to God because Om Arthur will be discharged from the hospital this afternoon. Dia menjalani operasi penggantian klep jantungnya. He went through surgery to replace the valve on his heart.
Tapi puji Tuhan semua berjalan baik dan kita akan terus berdoa memohon kesembuhan. Thank God it went well, so I will continue praying for him that he will recover. Kita juga mau berdoa buat saudara kita Samuel Yanto yang biasa bermain saksofon, karena lagi itu masuk rumah sakit, ada pendarahan, sudah sembuh, sudah pulang, tapi ternyata hari ini terjadi pendarahan lagi. Jadi kita minta supaya Tuhan menyembuhkan saudara Samuel Yanto. We also want to pray for our brother Samuel Yanto. Maybe you know him, he plays saxophone here. He had bleeding, so he was hospitalized. He was discharged, but then today he began to bleed again. So we'll pray for him that God will touch and heal him completely. Marilah sebelumnya kita bernyanyi nama Yesus. But before we pray, let us sing the song in the name of Jesus. kasih untuk hari baru yang telah Engkau anugerahkan buat kami, untuk kami masuk ke dalam rumah-Mu dan menyembah-Mu. Good morning, our Heavenly Father. Thank you for this new day that you have given us, for us to come into your house and to worship you. Kami berterima kasih kepadamu atas berkat demi berkat yang telah Engkau curahkan buat kami. We want to give you thanks, Father, for blessing after blessing that you have poured upon us. Kami pun berterima kasih kepadamu atas tuntunanmu dalam hidup kami. We also want to give you thanks for your guidance that you have always shown to us. Bapa, kami juga datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners, Father. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu, dan biarlah di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu.
So we pray, Father, please forgive us our sins. Please wash us clean with your blood. And may in the days to come, we will live in accordance to your will. Bapak, kami juga naikkan doa mau bersyukur kepadamu bahwa Tuhan telah memberkati operasi Om Arthur, sehingga sekarang dia tambah sehat dan nanti akan bisa kembali ke rumahnya. We want to give you thanks, Father, today for blessing the surgery, the heart surgery of Arthur, that he is well now and later today he can go home. Bapak, kami naikkan doa, teruslah Engkau kuatkan tubuhnya, terutama dia yang harus menjalani perawatan setiap minggu. We pray, Father, may you strengthen him, especially, Lord, as he has to undergo treatment every single week. Kami juga naikkan doa buat saudara kami Samuel Yanto yang masih mengalami pendarahan. Kami mohon jamahlah, sembuhkanlah supaya Samuel Yanto sehat kembali. We also want to lift up our brother Samuel Yanto, Lord. We pray may you touch his body and stop the bleeding, Father, that he will recover and be well again. Bapak, kami pun naikkan doa buat Pak Andreas, buat Pak Gustav di Indonesia. Kami mohon teruslah beri mereka kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We also want to lift up Pak Andreas, Pak Gustav in Indonesia, who have to go through treatment every single week. We pray, may you give them strength, Father. Kami pun berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin. Kami mohon Tuhan terus jamah mereka, kuatkan dan sembuhkan mereka. We pray, Father, for Tante Elvir and Caitlin, the granddaughter of God Vincent. May you touch them, heal them, and strengthen them, Father. Kami pun naikkan doa buat Sandra, buat Cik Esther, memohon teruslah Engkau kuatkan tubuh mereka sehingga mereka sembuh total dari sakit penyakit mereka. We pray, Father, for Sandra, for our sister Esther. May you also touch them and heal them, that they will be well. Kami pun naikkan doa buat Herwig, buat Anyau. Kami mohon Tuhan terus jamah, sembuhkan, bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We also lift up Herwig and also Anyau into your hands. May you touch them, cleanse their bodies from all diseases, Father, that they will be well and healthy. Kami juga naikkan doa buat Papa Herwig yang tengah terbaring sakit. Biarlah Tuhan jamah dan sembuhkan Om Titus juga. We also pray, Father, for the father of Herwig who is now in bed sick. We pray for your touching hands upon him, that you will restore him to good health again. Kami naikkan doa pula buat Stephanie dan Mira. Teruslah Engkau kuatkan tubuh mereka sehingga mereka terus sehat. We pray, Father, for Stephanie, for Mira. May you continue to strengthen them so that they will remain strong and healthy. Bapa, kami juga naikkan doa buat Tante Sofia. Biarlah Tuhan terus kuatkan, biarlah dia bisa menjalani operasi kembali, dan biarlah dia bisa sehat dan bisa berjalan lagi. We pray, Father, for Tante Sofia. We pray that you will assign a date in which she can have the surgery, and we pray that you will bless the surgery, that she can walk again and be strong. Kami pun berdoa buat Cik Lina. Biarlah Tuhan terus kuatkan tubuhnya sehingga Cik Lina makin sehat dan bisa kembali berjalan. We pray for our sister Lina. May you touch her, strengthen her body, Lord, that she'll be strong and can walk again. Kami naikkan doa juga buat Papa Santi, Om Peter, buat mama saya juga. Biarlah tangan Tuhan menyertai mereka, supaya mereka juga bisa kembali sehat dan kuat. We pray, Father, for Santi's father, Om Peter, and also for my mom in Indonesia. May you give them strength that they will be healthy and can walk again. Bapak, kami pun naikkan doa buat banyak saudara-saudara kami yang tengah kurang sehat, seperti Lina,
seperti Pak Robert dan yang lain-lainnya yang terus dirundung oleh flu, oleh batuk. Biarlah Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka. Lord, we pray for many of our brothers and sisters who are not feeling well, like Lina, like Pak Robert, and many others, Lord, who are ill. May you touch them, heal them, especially from their cough, that they'll be strong and healthy and no longer cough. Bapak, kami pun berdoa buat tetangga kami, Norma, teruslah Engkau sembuhkan dia dari sakit penyakitnya, supaya makin hari dia makin sehat, dan tolonglah keluarga ini dari kesulitan yang sedang merundung mereka. We also lift up our neighbor Norma. May you continue to heal her and strengthen her, and we pray for your help, Lord. They have problems that they have to face. We pray that you will provide a solution to them. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Sekarang kami mohon berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. Now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 9. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 9. 1 Korintus pasal 9, 1 Corinthians chapter 9. Kita membaca ayat 19 sampai ayat 23, and we will read from verse 19 to verse 23. Marilah kita bangkit berdiri kalau kita sudah mendapatkannya. Please stand if you have already found it. Kita membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 19 sampai 23. 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to verse 23. Saya membaca ayat 19, saudara menanggapi membaca ayat 20, begitu seterusnya. I will read verse 19 and you will respond by reading verse 20 and so forth. Ayat 19 verse 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah yang ini, kamu menjadi seorang supaya aku memenangkan yang orang bagi orang yang tidak Verse 21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Together, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Terima kasih, silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah Duta bagi Kristus. The theme of today's message is Ambassadors for Christ. Saudara, tugas utama dari seorang duta adalah mewakili negaranya dengan tepat dan dengan positif kepada negara di mana mereka diutus. The job of ambassadors is to represent their countries accurately and positively to the countries that they are sent to. Nah, untuk bisa menjadi duta yang efektif, mereka bukan saja harus memahami gaya hidup, tapi juga menerjunkan dirinya di dalam kehidupan orang-orang di negeri itu. To do that, they
ought to not only understand the way of life, but also immerse themselves in the lives of the people they are sent to. Kita adalah duta. Kita mewakili kerajaan Allah dan kita telah diutus oleh Tuhan ke dunia. We are ambassadors. We represent the kingdom of God and we have been sent to the world. Nah, untuk menjadi duta yang efektif, bukan saja kita mesti memahami gaya hidup orang-orang di mana kita ini diutus, tapi juga terjun ke dalam kehidupan mereka. To be effective ambassadors, we must not only understand the way of life of the people that we are sent to, but also immerse ourselves in their lives. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus. And that's what Paul did. Untuk menjadi duta yang efektif bagi Kristus, dia menyingkirkan segala rintangan dan menyatu dengan orang-orang yang dilayaninya. To be an effective ambassador for Christ, he removed all barriers and became one with those he reached. Kepada orang-orang Yahudi, dia menjadi seperti orang Yahudi. To the Jews, he became as a Jew. Kepada orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat Musa, dia juga hidup sebagai orang yang di bawah hukum Taurat Musa. To those under the law, as under the law. Dan kepada orang yang hidup di luar hukum Taurat, dia juga hidup sebagai orang yang hidup di luar hukum Taurat. To those who were without the law, as without the law. Dan kepada orang yang beriman lemah, yang moralis, yang banyak larangannya, dia akan tenggang rasa supaya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. To the weak in faith, to the over-scrupulous, he was considerate, so he would not be a stumbling block. Singkat kata, dia menjadi segalanya agar dia bisa memenangkan mereka kepada Kristus atau untuk Kristus. He became all so he might win them to Christ. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi duta yang efektif bagi Kristus. Today, let us learn how to become effective ambassadors for Christ. Yang pertama, kita mesti rela masuk ke dalam kehidupan orang-orang yang kita ingin jangkau. The first is that we must be willing to enter the world of the people we try to reach. Saudara, saya suka penerjemahan dari Alkitab, The Message. I like the translation of The Message, yaitu, aku tidak mengikuti jalan hidup mereka, aku tetap memegang kehidupan dalam Kristus, tapi aku masuk ke dalam kehidupan mereka dan berusaha melihat serta mengalami segalanya dari kacamata mereka. I did not take on their way of life. I kept my bearings in Christ, but I entered their world and tried to experience things from their point of view. Singkat kata, kita mungkin tidak setuju dengan gaya hidup mereka, tapi kita mesti berusaha mengerti mengapa mereka memilih gaya hidup itu. We may disagree with their lifestyle, but we should try to understand the reason why they chose their lifestyle. Singkat kata, kita mesti bersedia masuk ke dalam kehidupan mereka. We ought to enter their world. Saudara, saya sering mengingatkan diri saya dan berkata begini kepada diri saya, yaitu, kenapa saya tidak melakukan hal-hal tertentu yang orang lakukan? Yaitu sebab saya bukanlah mereka. Saya tidak hidup di dalam kehidupan mereka. I often say that I don't do certain things that people do because I'm not them. That I do not live in their conditions. Singkat kata, bila saya hidup dalam kondisi mereka, besar kemungkinan saya akan melakukan hal yang sama. In other words, if I live in their conditions, I might do what they do. Saya misalnya
tidak setuju, dan sebagaimana saudara juga semuanya sama, tidak setuju dengan korupsi. Ya. Tapi saudara, bila kita telah berbicara dengan orang-orang yang terjun di dalam kehidupan, di mana lingkungan mereka penuh dengan korupsi, kita akan menyadari betapa susahnya untuk hidup bersih dari korupsi. I do not condone corruption, but having talked to people who work in corrupt conditions, I can understand how difficult it is for them to stay clean in corrupt environments. Seorang hamba Tuhan, teman saya, menceritakan pengalaman yang memalukan yang terjadi sewaktu dia sedang mengendarai mobilnya di Indonesia. A minister friend of mine shared an embarrassing story that happened while driving on the street in Indonesia. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, dia selalu berkata, tidak boleh korupsi, salah itu. Nah, ini posisi yang dia selalu tekankan kepada keluarganya, termasuk anak-anaknya. You see, as a minister, he always spoke out against corruption. A position that he made known to his family, including his children. Nah, satu hari, tatkala sedang bepergian dengan istri dan anak-anaknya yang masih kecil saat itu, dia disetop oleh polisi di tengah jalan. One day while driving with his wife and children, who were still young then, he got pulled over by a police officer. Saya tidak ingat apa yang terjadi, tapi untuk mempersingkat cerita, dia keluar dari mobilnya, bicara dengan polisi tersebut, kemudian kembali ke mobil dan pergi menyetir mobilnya. I don't remember what he did, but to make the long story short, he got out of the car, talked to the police officer, and drove away. Nah, anak-anaknya sedikit bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Jadi anak-anaknya tanya, apa yang papa lakukan, kok sudah disetop polisi, balik ke mobil langsung jalan lagi. Wondering what had just happened, his children then asked him what he did, that he could just drive away after being pulled over by a police. Mula-mula dia tidak mau memberitahukan mereka, tapi karena anak-anaknya sudah lumayan pinter, mereka langsung bisa menerka dengan tepat dan berkata, papa sogok dia ya. At first he didn't tell them, but his children, being smart, finally guessed it. You paid him off, didn't you? Nah, dia berkata kepada saya, aduh, bukannya dia ngaku, tapi karena dia malu, dia malah membela diri, menjelaskan kepada anak-anaknya bahwa ini situasi yang beda, sulit lah ini di Indonesia dan sebagainya. Yeah, he told me that instead of admitting it remorsefully, he became defensive and tried to explain that he had to do that because that was the common thing to do in Indonesia. Saudara, mudah untuk kita menghakimi, sulit untuk kita memahami. It's easy to condemn, but it's hard to understand. Dan dalam kata-katanya Eugene Peterson di dalam penerjemahan Alkitab The Message, melihat serta mengalami segalanya dari kacamata mereka. And in the words of Eugene Peterson, to experience things from their point of view. Saudara, Yesus, Putra Allah, menjadi manusia agar Allah di dalam tubuh manusia dapat melihat dan mengalami segalanya melalui kacamata kita. So Jesus became a man, so God in the body of a man could experience things from our point of view. Allah yang adalah hakim yang agung menjadi tersangka, terdakwa meskipun secara keliru, supaya dia memahami dan bisa mengerti apa yang kita alami. God, the ultimate judge, became an ultimate convict, albeit wrongfully done,
so he could understand and experience what we go through. Jadi sebelum kita menghakimi orang, cobalah memahami situasinya terlebih dahulu. Cobalah mengalami hidup dari kacamatanya. So before we judge others, try to understand their situation first and experience life from their point of view. Barulah nanti kita bisa lebih memahami dan lebih bisa berempati terhadap kesusahan mereka. Only then will we gain a better understanding and be more empathic to their predicaments. Terlebih penting lagi, di saat itulah barulah kita bisa diterima oleh mereka, dipercaya oleh mereka, dan didengarkan oleh mereka sebagai duta-duta Kristus. More importantly, only then will we be accepted into their lives, be trusted, and be listened to as ambassadors for Christ. Mari kita sekarang masuk ke dalam pelajaran yang berikutnya, yaitu untuk menjadi duta yang efektif bagi Kristus. Jangan kita ini menyinggung orang, kepercayaannya atau budayanya. Sedapat-dapatnya justru hargailah mereka. The second lesson that we can glean is that to be effective ambassadors for Christ, we should not insult people for their beliefs and cultures. In fact, whenever possible, appreciate them. Jangan sombong, jangan berlaku superior. Sebaliknya, bersedialah belajar. Hormatilah orang lain. Do not be arrogant and act superior. Instead, be teachable and respectful. Sekali lagi, kita mungkin tidak setuju dengan keyakinannya atau cara hidupnya, tapi kita mesti rem lidah kita, jangan mudah mengkritik orang. Again, we may disagree with their beliefs or ways of life, but we must rein in our tongues and not criticize them. Pernah sekali saudara, di sebuah restoran Thai, saya melihat ada satu meja yang diduduki oleh beberapa biksu-biksu. Once I saw a group of Buddhist monks eating in a Thai restaurant. Setelah mereka selesai, mereka kemudian berjalan keluar dari rumah makan itu, dan saya terkejut sekali melihat apa yang terjadi, yaitu saudara, para pelayan-pelayan di restoran itu yang saya duga adalah orang-orang yang beragama Buddha, berhenti melakukan apapun itu yang mereka lakukan dan langsung semuanya memberi hormat kepada para biksu itu. After they finish, they walk out of the restaurant, and to my surprise, many of the servers, who I'm assumed to be Buddhist, stopped doing whatever it was they were doing to pay homage to them. Mereka melipatkan tangan mereka dan mereka menundukkan kepala mereka. They cut their hands and bowed their heads. Saudara, saya pribadi memang menghormati biksu. Personally, I have a high respect to monks. Saudara, mereka menyangkal, menolak kesenangan duniawi, dan mereka hidup sederhana. You see, they deny the pleasures of the world and live simply. Bahkan saudara, mereka memakai jubah yang sama setiap hari. They in fact wear the same outfit every day. Saya pun menghormati kelompok muslim yang sebelum masuk ke masjid akan membersihkan, mencuci tubuh mereka. I also have same respect for Muslim for washing their bodies before they go worship in a mosque. Mereka tahu bahwa mereka waktu beribadah di dalam masjid, mereka masuk ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Itu sebab mereka mesti membersihkan diri.
They know that when they worship, they come into the presence of the Almighty God. Hence, they must wash and be clean. Nah, menurut saya, mereka mempunyai konsep yang tepat tentang Allah yang kudus. To me, they have the right concept of the Holy God. Saudara, Tuhan Yesus tidak menyinggung orang-orang Yahudi, dalam pengertian tidak menyinggung keyakinan mereka. Bahkan dia berkata kepada murid-muridnya untuk mendengarkan ajaran pemuka agama mereka. Jesus, our Savior, never insulted the Jews for their beliefs. In fact, he told his disciples to listen to the teachings of their religious leaders. Yesus hanya menegur kemunafikan mereka. He only confronted their hypocrisy. Sama dengan Rasul Paulus. The same thing with Apostle Paul. Waktu dia berbicara dengan orang-orang di kota Athena, Yunani, dia mengakui bahwa mereka orang-orang yang religius. Ditandai oleh begitu banyaknya objek-objek ibadah mereka. When he spoke to the people of Athens in Greece, he acknowledged the fact that they were religious, shown by the many objects of their worship. Nah, dia kemudian menggunakan itu untuk memberitakan kepada mereka Tuhan yang mereka sembah tapi tidak mereka kenal. Using that as a bridge, he then preached to them and revealed the one whom they worship without knowing him. Jadi sekali lagi, hormatilah satu sama lain. So once again, we should respect one another. Kita mesti juga menyadari bahwa inilah keyakinan mereka, berbeda dari kita, tapi jangan kita mengatai atau mengkritiknya. We must understand our differences, but do not mock or ridicule the differences or their beliefs. Yang ketiga, now let us learn the third lesson. Untuk menjadi duta bagi Kristus yang efektif, kita mesti menanggalkan identitas kita. To be effective ambassadors for Christ, we must be willing to let go of our identity. Saudara, identitas kita adalah hal-hal yang membuat kita unik. Nah, sayangnya atau kenyataannya adalah seringkali identitas kita ini memisahkan kita dari orang. Our identity is that which makes us unique. Unfortunately, our identity tends to separate us from others. Saudara, kita hanya selayaknya lah membicarakan atau menekankan identitas diri kita bila itu dapat menjadi jembatan atau mendekatkan kita kepada orang. So we should only bring up our identity if that will serve as a bridge and bring us closer to others. Jadi begini saudara, seringkali ya kita ini ingin menjadi bagian dari kelompok. Oftentimes we want to be a part of a group. Dan kita akan berbangga hati dengan kelompok kita itu. And usually we take pride in that group where we belong to. Nah, silakan, tidak apa-apa. Tapi hanya bicarakan itu bila itu mendekatkan kita dengan orang atau menjadi jembatan antara kita dan orang. It's okay to have that kind of belonging, to have a group that we feel that we belong to. That's fine, as long as that will draw us closer to people. That will become a bridge between us and them. Kalau tidak, jangan. Tidak usah angkat-angkat atau bicarakan. If that's not going to serve that purpose to be a bridge, we need not talk about it. We need not bring it up. Sebab begini saudara, makin netral kita, makin kita menjadi duta yang efektif. You see, in general, the more neutral we are, the more effective we will be.
Singkat kata, orang mesti mengenal kita lewat karakter kita, bukan lewat kredensial kita. People should know us through our characters, not through our credentials. Satu hal tentang gereja kita yang saya hargai adalah di sini kita tidak membicarakan tentang identitas kita. One of the things that I appreciate about our church is that here we do not talk or put much emphasis on our identities. Kita tidak bicara status kita, posisi kita di luar, di tempat pekerjaan kita, gelar-gelar kita, atau latar belakang kita. Tidak. We do not talk about our status, our positions at work, our degrees, or our pedigrees. Di sini kita berusaha berhubungan satu sama lain sebagai diri kita apa adanya. Here, we relate to each other as we are. Kita mengenal satu sama lain lewat karakter kita, bukan lewat kredensial kita. We know each other through our characters, not our credentials. Saudara, kita ini sesama manusia, dan kita akan mempengaruhi satu sama lain melalui perbuatan kita. You see, we are all fellow human beings, and we affect one another through our actions, bukan lewat kredensial kita. Not our credentials. Dan juga saudara, orang akan merasa lebih bebas apa adanya dekat dengan kita bila kita bersikap apa adanya. And people tend to feel more at ease and close to us when we act just as we are. Jadi, sekali lagi, bila kita ingin menjadi duta Kristus yang efektif, tanggalkan identitas kita, kenakan karakter kita, dan sentuhlah orang melalui karakter kita. So if we want to be effective ambassadors for Christ, we put off our identity, we put on our characters, and touch others through them. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan meninggalkan saudara dengan beberapa perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Saudara yang pernah menonton Good Morning America pasti pernah melihat Michael Strahan, salah satu penyiarnya. Those of you who have watched Good Morning America must have seen Michael Strahan, one of its co-hosts. Oktober lalu, saudara, putrinya namanya Isabella, usia 19 tahun, tahun pertama ya, kuliah, didiagnosis dengan kanker di otak. Last October, his daughter Isabella, age 19, and freshman in college, was diagnosed with a brain tumor. Sejak saat itu, sampai sekarang, dia menjalani perawatan demi perawatan. Since then, she has undergone treatment after treatment, dan karena dukungan teman dan keluarganya, dia tetap kuat. Thanks to her family and friends, she has remained strong. Nah, sewaktu ditanya oleh rekan penyiar yang lain, apa tuh yang kau telah pelajari tentang dirimu lewat kondisi atau situasi yang susah ini? Ini jawabannya dari Michael Strahan. When asked by another co-host what he had learned about himself through this trying time, Michael Strahan answered, "Saya belajar, saya tidak sekuat yang saya pikir. Saya butuh bantuan, dukungan orang lain. I learned that I'm not as strong as I thought. I need support from others." Saudara, Michael Strahan sebelum menjadi penyiar bermain football buat New York Giants, ya, Michael Donald pasti tahu ya.
selama 15 tahun. You see, Marcus Graham play football for the New York Giants for 15 years. Dia seorang yang besar sekali dan berotot. Namun melalui kesusahannya ini, dia menyadari dia tidak sekuat yang dia kira. He's a big and muscular man, but through this ordeal, he came to realization that he's not as strong as he thought he was. Nah, kita pun perlu belajar hal ini tentang diri kita. Kita tidak sekuat yang kita pikir. We too should learn this about ourselves. We're not as strong as we thought we were. Tapi ada satu lagi hal tentang diri kita yang mesti kita pelajari. But there's something else about us that we should know. Kita tidak sepenting yang kita pikir. We're not as important as we thought we were. Kita tidak sepenting itu. Dan untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak sepenting itu, secara berkala Tuhan menghadirkan situasi dalam hidup kita untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak sepenting itu. We're not that important, and to make sure that we know this, from time to time, God brings into our lives situation after situation to remind us of this simple truth, that we're not that important. Bagaimana caranya Tuhan mengingatkan kita? How does God remind us of this truth? Yaitu dengan membiarkan kita merasa diri kita tidak berguna. By allowing us to feel useless. Mungkin ada waktu, ada masa di mana dulu kita merasa diri kita berguna. Kita dibutuhkan. Perhaps there's a moment in time in which we felt useful. We were needed. Tapi perlahan-lahan kita mulai melihat bahwa kita tidak terlalu dibutuhkan lagi. But slowly we begin to see that we're not needed anymore. Makin sedikit orang yang mencari kita untuk meminta pertolongan. Dan makin sedikit orang yang berkata, terima kasih karena telah kita tolong. Less and less people look for us for help. And less people say, thank you for the help we gave them. Singkat kata, kita tidak terlalu penting. We are no longer important. Saudara, di ayat ini kita bisa lihat prinsip kehidupan Paulus. Once again, we see Paul's life principle in this passage. Allah penting. Dan keselamatannya melalui Yesus Tuhan kita penting. God is important, and His salvation through Jesus our blessed Savior is important. Hal lain, termasuk dirinya, tidak penting. Anything else, including himself, is not important. Itu sebab Paulus rela berbuat apapun demi Tuhan dan demi keselamatannya melalui Yesus Juru Selamat, termasuk menjadi pelayan bagi sesama. Hence, he's more than willing to do anything for the sake of God and for the sake of His salvation through Jesus our Savior, including to be a servant of others. Saudara, kita hanya bisa menjadi pelayan satu sama lain bila kita menilai diri kita tidak penting. You see, we can only be servants of others if we think of us as being not important. Nah, jadi inilah kunci untuk menjadi duta Kristus yang efektif. Mesti menjadi pelayan satu sama lain. So here's then the key to become effective
ambassadors for Christ. We must be servants of others. Saya tahu ada orang yang berkata bahwa saya hamba Allah, tapi saya bukan hamba manusia. Seakan-akan kita bisa menjadi hamba Allah tanpa menjadi hamba manusia. Tidak bisa. I know folks who would say that they are servants of God, but not servants of man, as if we can be one without being the other. We cannot. Coba dengarkan yang Paulus katakan sekali lagi. Listen to what Paul says here. Saya menjadikan diri saya pelayan bagi semuanya, supaya saya bisa memenangkan lebih banyak orang. I have made myself a servant to all, that I might win the more. Kita melayani Kristus dengan cara melayani satu sama lain. We serve Christ by serving others. Kita tidak bisa berkata kita melayani Kristus bila kita menolak melayani orang. We cannot say that we serve Christ if we refuse to serve others. Di penghakiman akhir, Kristus Tuhan kita berkata seperti ini. In the last judgment, Jesus our Lord will say this to us. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, engkau telah lakukan untuk aku. Assuredly I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these my brethren, you did it to me. Jadi, kita tidak bisa memisahkan melayani Kristus dari melayani orang. So you see, we cannot separate serving Christ from serving others. Dengan kita menjadi pelayanlah, kita baru bisa memenangkan orang untuk Kristus. It is by being a servant, we might win more to Christ. Perenungan yang kedua. Here's the second thought. Siapakah orang Yahudi, orang bukan Yahudi, dan orang-orang yang lemah iman buat kita hari ini? Who are the Jews, the non-Jews, and the weak of our times? Mereka adalah orang yang berbeda dari kita. They're those who are different from us. Saudara, waktu kita berhadapan dengan orang yang berbeda dari kita, kecenderungan kita adalah kita mau menjauh. Kita tidak nyaman berada dekat dengannya. When faced with those who are different from us, our tendency is to stay away. We do not feel comfortable being around them. Atau kita akan berusaha mengubah mereka supaya mereka menjadi makin serupa dengan kita. Or we try to change them so they will become like we are. Inilah yang kita lakukan di dalam pernikahan kita, ya kan? This is what we do in our marriage. Kita mencoba mengubah pasangan kita supaya makin hari makin serupa dengan kita. We try to change our spouses so each day they will grow closer to us, they will be more like us. Kenapa? Sebab makin sama, makin mudah kita berkomunikasi dan saling mengerti. Because we know that the more alike we are, the easier it will be for us to talk to them, to communicate with them, and to understand one another. Tapi sekarang, saudara, di sini Paulus memperkenalkan konsep yang sedikit radikal. But here Paul introduces a radical concept. Jangan menjauh dari mereka. Jangan coba ubah mereka. Ubahlah dirimu. Do not stay away from them. Do not try to change them. Instead, change yourself. Berubahlah supaya justru mereka nyaman berada di dekatmu.
You change so they will feel comfortable being around you. Inilah solusi yang Paulus berikan. Solusi yang sulit untuk kita ikuti. That's the solution Paul gives. Not easy to follow. Terlebih sulit bila kita beranggapan kita lebih baik daripada dia. It becomes harder to follow if we think that our ways are better than theirs. Nah, ini bukan saja anggapan, tapi kadang-kadang memang jelas-jelas jalan kita, cara kita lebih baik daripada dia kok. And this is not only a thought, sometimes this is a fact. Our ways are better than their ways. Our thinking is better than their thinking. Jadi bukan hanya pemikiran. So it's not only thinking, but this is reality. Sometimes our ways, our thinkings are better than their ways or their thinkings. Tapi yang Paulus minta adalah, atau ajarkan, kamu yang berubah. But Paul here introduces a radical concept. You change. You change. Nah, biasanya kita bertanya, mengapa saya yang mesti berubah? Mereka dong yang mesti berubah, jelas kurang sebaik pemikiran kita, kurang sebaik jalan kita. We usually say, why do I have to change? They are the ones who must change. My ways are definitely better than theirs. My thinking is definitely better than theirs. Tapi Paulus berkata, bila kita mau menjadi duta Kristus yang efektif, kitalah yang mesti berubah. No, if we want to be effective ambassadors for Christ, we must be the ones who make the changes. Sulit. Tidak mudah. I know this is hard. Pemerenungan yang terakhir. Here's the last thought. Paulus berkata, aku lakukan ini demi Injil, agar aku bisa berbagian di dalamnya bersama dengan engkau. Paul says, now this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. Apa tujuannya kita memenangkan orang untuk Kristus? What is the purpose of winning people to Christ? Saudara, bila tidak hati-hati kita mungkin kejeblos kedua perangkap ini. If we're not careful, we might fall into these traps. Yang pertama, kita memenangkan jiwa sebagai trofi kita, sebagai pencapaian kita. Atau kedua, kita melakukannya sebagai kewajiban, sesuatu yang mesti dikerjakan. The first trap is we make these souls our trophy, our accomplishment. Atau yang kedua, to just do it as an obligation, a job to be done. Nah, saudara, Paulus ingin orang-orang ini mengenal Kristus, menerima keselamatan dari Allah, supaya mereka bersama dengan Dia bisa berbagian di dalam Injil. Paul wanted these people to know Christ and receive salvation from God, so they too would be partakers of the gospel with Him. Ini seharusnya lah motivasi kita membawa orang kepada Tuhan Yesus. And this should be our motivation to bring someone to know Christ. Kita ingin
mereka menjadi orang Kristen. Sebab kita ingin agar mereka dan kita sama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan, sama-sama menerima pengampunan dosa. We want others to be Christian simply because we want them to also enjoy the fellowship with God and to receive forgiveness of sin just like we have. Itu. Saudara, kita kadang-kadang berkata begini, saya rindu dia mengenal Tuhan dan bertobat supaya dia berhenti dan melakukan hal-hal ini nih. Ya, sometimes we say like, I want them to stop. I want them to become Christian so they will stop doing all these bad things. Oke, tidak apa-apa. Tapi saudara, biarlah ini menjadi motif kita yang terutama. Kita mau mereka menjadi orang Kristen. Sebab kita mau mereka dan kita sama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. But the primary motivation should be what Paul just spells out here. We want them to become Christians so that they and we can together enjoy the fellowship with God and receive His forgiveness for all our sins. That's all. Saudara, tidak ada yang buruk tentang mengenal Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Hanya yang baik. There's nothing bad about knowing God and living under Him. There's only good. Tidak ada yang buruk tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain. Hanya ada yang baik. There's nothing bad about loving God and loving each other. There's only good. Dan tidak ada yang buruk tentang mengakui kita orang berdosa, bahwa kita telah melanggar perintah Allah, dan hanya melalui kematian Kristus di kayu salib kita telah diampuni. There's nothing bad about knowing that we are sinners who have transgressed God's commands, but through the death of Christ on the cross we are forgiven. That's all that we want people to know. And that's all that we want people to accept. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Heavenly Father, thank you that we can hear your word again this afternoon. Bapa dalam surga, biarlah kami bisa bersama-sama melihat Engkau, mengalami persekutuan dengan Engkau, dan bersama-sama menerima pengampunan atas dosa-dosa kami. Lord, we pray that we can be with those friends, relatives, loved ones, so that we can be together in enjoying your fellowship and receiving your forgiveness of sins. Bapa dalam surga, biarlah melalui hidup kami yang tak sempurna ini, Tuhan berkata-kata, Tuhan memakai kami menjadi duta-duta bagi-Mu. And we pray, Father, through our imperfect lives, may you use us to be your ambassadors, to bring people to know you and to accept you, to receive this fellowship and this forgiveness. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we all pray. Amen. Amen. Marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Batu Karang yang Teguh sebagai tekad kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita.
persembahan pujian dari Stacy Lau. We are going to listen to an offering of praise by Stacy Lau. Good morning, everyone. Before I sing the song, it's called I Speak Jesus, and I wanted to offer an encouragement verse for everyone. The verse is from John 16:33, and it says, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. I just
Thank you, Stacy, Matt, Sean, Ibu Yolanda, and Pinkan. Beautiful voice, beautiful song. Jesus is so powerful. Marilah kita mempersiapkan hati dan persembahan kita untuk Tuhan. Saya mengundang mereka untuk maju ke depan yang bertugas. Let us come and bring our offering of thanksgiving to Jesus our Lord and Shepherd, who has blessed us and provided for all our needs. Saya minta kesediaan Bapak Bengki untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada pagi ini kami datang mengucap syukur, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu dapat tertanam dalam hidup kami. Jadikan hati kami menjadi tanah yang subur ya Bapa, agar kami boleh mengapply akan segala firman-Mu dalam kehidupan kami juga untuk menjaga orang-orang lain. Bapa, terima kasih untuk berkat jasmani yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Biarlah pada saat ini kami boleh mengembalikan persembahan kami kepadamu Tuhan, untuk dipakai untuk kerjaan-Mu lagi. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu dan berkati setiap orang yang memberikan. Dan yang belum memberikan, biarlah Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka juga untuk suatu saat kami semuanya boleh dibagi untuk pekerjaan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari The Cahyadi. We're going to listen to an offering of praise by The Cahyadi. Mari kita tepuk tangan.
you Cahyadis. Kita akan dengar terus ya, sering-sering nyanyi sama rame-rame. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan kita. Kita menyanyikan lagu What a Friend We Have in Jesus. Let us surrender our lives to Lord Jesus. We're singing the song What a Friend We Have in Jesus.
biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Persekutuan wanita pada hari Sabtu ini ya, tanggal 24 jam 10 pagi di gereja, dan persekutuan pria juga ada pada hari yang sama dan jam yang sama di tempat yang sama. Semua wanita dan pria diundang untuk hadir. Paduan suara ada latihan nanti sebentar, dan angklung juga jam 1:30 angklung, jam 2 paduan suara di dalam sanctuary. Terima kasih kepada mereka yang sudah mengambil bagian pada dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya ingin menyambut mereka yang baru pertama kali datang beribadah bersama kami. Apakah ada di sebelah sini? Newcomers, silakan berdiri Ibu. Siapa namanya Bu? Nelly. Ibu Nelly, selamat datang. Ibu tinggal di sini atau berkunjung? Tinggal di daerah Baldwin Park. Baldwin Park, oke. Welcome Ibu. Kalau belum ada gereja lokal, Ibu silakan datang kembali ya. Terima kasih, nice to have you here. Apakah ada lagi di sini? Temannya Ibu Nelly mungkin? Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Selamat ulang tahun yang pertama untuk All Pingsy tanggal 18 Februari. Kedua Jessie Stephanie Lee tanggal 18. Yang ketiga Lena Handoyo tanggal 22. Dan terakhir Om Hans Mulya Patra tanggal 24. Selebihnya silakan baca di buletin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas ibadah yang baru saja kami berikan kepadamu, kami persembahkan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami firman-Mu yang selalu menguatkan kami, memberi kami pelajaran untuk kami untuk lebih dekat kepadamu lagi. Kami bersyukur untuk Ibu Nelly yang ada bersama-sama dengan kami pada hari ini. Engkau berkati hidupnya Tuhan, kemanapun dia pergi, dia menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat untuk orang. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu di meja makan. Engkau berkati tangan-tangan yang sudah menyediakannya bagi kami, dan kiranya makanan ini Tuhan menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami. Kami terus melayani Tuhan, dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau akan lepaskan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.